Haleluya, 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 puji Tuhan. Salam saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini. Kiranya Tuhan yang dipermuliakan dan kebenaran terus diberitakan. Ada banyak orang melalui channel ini yang dicerahkan, dicerdaskan, dan akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Haleluya. Bagi kamu, teman-temanku muslim semua yang menyaksikan video ini dimanapun engkau berada, ingat, saya dan seluruh orang percaya mengasihimu, mendoakanmu supaya engkau melihat bahwa Kristuslah satu-satunya juru selamat umat manusia. Agama boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, yaitu Kristus Tuhan. Dia yang datang dan mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita umat manusia. Kristus mengasihimu, Kristus menyayangimu dan keluargamu. Bukalah matamu, bukalah pikiranmu, dan bertanyalah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, supaya kamu bertemu dengan Kristus dan engkau menerima Dia dalam hidupmu sebelum terlambat. Oke, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan membahas dan melihat sebuah tayangan yang sulit dibantah oleh oknum mualaf ini. Selama ini dia banyak berkoar-koar dan berceramah dimanapun dia berada. Bahkan orang ini yang terang-terangan mengatakan bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan itu tahun 325 pada saat konsili. Dan ini merupakan berita bohong yang ia sampaikan. Dan dia mengklaim dirinya sebagai seorang kristologi. Dan ada banyak memfitnah kekristenan. Saya sudah bahas beberapa hari lalu di video saya, silahkan cek. Dan mari kita lihat bahwa kebusukannya yang disembunyikan itu dibongkar. Ternyata dia tidak pernah menjadi seorang yang penting dalam kekristenan seperti yang ia akui. Kali ini ponakannya sendiri yang membongkar keburukannya. Apakah dia membantah? Apakah dia memberikan tanggapan? Tidak. Artinya ada suatu kebenaran yang disampaikan oleh ponakannya ini. Kasihan umat muslim selama ini dibohongi. Kalau memang kamu mualaf saja, jangan mengaku A, B, C kepada orang muslim sehingga kamu mendapat panggung dan langsung mendapatkan pakar kristologi. Ternyata pengetahuan tidak ada, itu merugikan. Dari buah yang baik, dari pohon yang baik akan mendapatkan buah yang manis dan baik. Kita tahu itu firman Tuhan. Karena dari hati yang baik akan lahir perkataan-perkataan yang baik. Mari kita lihat videonya, dan jangan lupa ya, tuliskan komentar saudara di kolom komentar. Ini dia videonya. Banyak orang yang mengenalnya bahwa dia adalah seorang ex-biarawati, ex-Katolik dari biarawati, ex-suster, mantan suster yang kemudian beralih menjadi seorang Muslim. Itu yang publik tahu. Publik tahu berdasarkan kesaksiannya selama ini yang ia sampaikan di setiap kesempatan. Bahwa ia adalah seorang mantan suster, mantan Katolik yang keluar dari agama Katolik karena memiliki sebuah pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh Pastor Romo di mana ia belajar kala itu. Demikian yang disampaikan Irene dalam beberapa video kesaksiannya. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk melihat kesaksian dari perspektif keluarga, orang yang lebih kenal, yang lebih dekat dengan Irene Handono. Dan hal ini disampaikan oleh keponakan dari Irene Handono. Ya, keponakan Irene Handono dalam bagian ini membuka fakta baru, yakni menerangkan mengapa Irene Handono hanya bertahan 6 bulan di sana. Dia tidak menyelesaikan seluruh tuntutan untuk menjadi seorang suster. Dan berikut ini kesaksian dari keponakan Irene Handono. Kesaksian ini dimuat di akun Facebook Sofie, ya, akun Facebook dari keponakan Irene Handono, dan sudah diduplikat oleh banyak portal berita, dan salah satunya saya temukan di sini.
Pengakuan keponakan Irene Handono tentang status mantan biarawati tantenya tersebut. Halo teman-teman, saya salah seorang keponakan Irene Handono yang nama aslinya adalah Han Ho Lie. Ini nama asli Irene Handono. Karena dia adalah keturunan Chinese dari keluarga yang penganut agama Katolik. Saya ingin menegaskan bahwa Irene Handono emang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Katolik. Sewaktu remaja dia mencoba untuk menjadi biarawati. Tapi setelah masuk sekolah biarawati selama hampir 2 tahun, dia katakan begitu ya, dia tertarik oleh salah seorang calon romo atau pastor yang juga baru masuk seminari. Dan pada akhirnya mereka berdua dikeluarkan dari komunitasnya masing-masing dan menikah sampai mempunyai 4 orang anak. Jadi saudara bisa lihat di sini alasan mengapa ia tidak menyelesaikan studinya di kebiarawan tersebut karena perbuatan asusila, pelanggaran moral, pelanggaran peraturan, kawin dengan seorang calon romo, kemudian mereka punya anak, ya, dan mereka menikah, memiliki 4 orang anak. Ini adalah fakta baru, ya, ini fakta baru. Nah, hal yang paling kami sesalkan dalam keluarga adalah saat dia memaksa untuk bercerai dengan suami pertama agar bisa menikahi suami kedua, Tengku Masyur Muhammad Amin atau Masruh Chin Yusufi. Ya, menikah dengan suami kedua, kedudukan dia sebagai istri yang kesekian karena suami kedua sudah memiliki anak istri. Nah, saudara bisa lihat ini adalah fakta yang kedua. Fakta kedua adalah kemungkinan dia tidak puas dengan suami yang pertama, yaitu calon imam, calon romo tadi, yang menjadi suami pertama, meskipun sudah punya 4 anak, tetapi kemudian Umi Irene Handono bercerai dengan suami pertama, lalu rela menikah dengan suami kedua yang bernama Teungku Mansur Muhammad Amin. Tentu dari namanya adalah nama seorang Muslim. Dan suami kedua ini sudah memiliki istri dan anak-anak. Bayangkan saudara, Umi Irene Handono rela dimadu, rela menjadi istri kedua untuk pria ini. Kita tidak tahu apa daya tarik dari suami kedua ini, yaitu Tengku Mansur Muhammad Amin. Apakah punya dia lebih besar? Maksud saya hartanya lebih besar, rumahnya lebih besar. Apakah punya dia lebih panjang? Maksud saya kesabarannya lebih panjang, kan? Kasih sayangnya lebih panjang dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Kita berharap nanti ada fakta baru mengenai hal ini. Tapi yang pasti ia tinggalkan suaminya yang sesama Katolik demi pria ini dan rela untuk menjadi seorang istri yang kedua. Kita lanjut. Irene Handono belajar menjadi Islam sejak dia memutuskan untuk menikahi suaminya yang kedua, yang merupakan penganut agama Islam, dan setelah belajar Islam, membuat tante saya teringat akan seminari yang mengeluarkannya. Inilah alasan kenapa statementnya selalu menyerang kekristenan. Saudara bisa lihat alasan mengapa Irene Handono selama ini selalu menumpah ruahkan emosinya, kebencian dan lain sebagainya lewat ceramah-ceramahnya. Semua itu alasan ini. Karena ia dikeluarkan dari biara tempat ia mengabdi dan juga ditolak oleh keluarga. Bayangkan saudara, ya, ia benar-benar kehilangan pegangan, kehilangan jati diri. Ditolak dari komunitas, ditolak dari keluarga karena bercerai dengan suaminya yang pertama. Dan itu bertolak belakang dengan
prinsip-prinsip iman Kristen, di mana kekristenan menekankan pernikahan itu satu kali untuk selama-lamanya. Dan karena itulah Irene Handono sampai hari ini saudara bisa lihat semua ceramah-ceramahnya adalah penuh dengan kebencian dan kemarahan. Ya, jadi ini kesimpulan dari keponakannya. Jadi jika Irene Handono mengklaim bahwa dia seorang mantan biarawati, tentu saja itu bohong. Dia adalah produk anak manja oleh nenek saya, karena merupakan satu-satunya anak perempuan dari 5 bersaudara. Ini fakta lainnya saudara. Dia adalah produk anak manja dari neneknya. Anak yang dimanja kemungkinan tidak begitu menerima pendidikan yang disiplin di dalam keluarga. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk jangan terlalu manja anak-anak. Anak-anak perlu didisiplin supaya mereka bisa hidup, ya. Mereka bisa hidup dengan benar sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Dan hasil produk anak manja itu ya seperti Umi Irene Handono. Ya. Dan saudara sudah jelas di sini saudara melihat sendiri bahwa Irene Handono adalah seorang yang telah berbohong di depan publik, membohongi saudara-saudari kita umat Muslim. Ya, tega-teganya Umi Irene Handono bersaksi dusta di hadapan begitu banyak mata yang mendengarkan kesaksiannya. Dan sebenarnya bukan saya cuma sesalkan akan Irene Handono, saya juga menyesalkan akan orang-orang yang mau pasang telinga terhadap apa yang ia sampaikan. Ya, umat Muslim ini sekali lagi saya ulang kalimat ini, terlalu rentan untuk ditipu oleh orang-orang seperti ini. Ya, saudara bisa lihat sendiri kesaksian misalnya dari Joko Subandi alias Fauzan Al-Aswi alias Insinyur Yohanes Ignatius, atau kesaksian dari Yahya Waloni, kesaksian dari Bangun Samudra, kesaksian dari Ali Mustafa alias Martinus, kesaksian dari siapa lagi? Kesaksian dari Stephen Indra Wibowo. Semuanya penuh dengan kesaksian-kesaksian yang tidak berdasar. Semua sudah dibongkar, sudah dipatahkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka terlalu senang dengan kebohongan-kebohongan itu. Sepertinya memang ada sekelompok orang yang suka dengan kebohongan. Meskipun mereka tahu fakta yang terbongkar, yang terbaru, sudah membongkar semuanya. Tetapi ada orang yang kemungkinan punya seperti kelainan sedikit, ya. Kelainan sedikit, mereka suka dininabobokan dengan kepalsuan, dengan kebohongan-kebohongan. Nah, saudara, ini ada yang mengatakan di sini, ya. Mana tadi yang komentar di sini? Dia katakan, ngapain ini dibahas katanya. Ini perlu dibahas, saudara. Karena apa? Kesaksian-kesaksian mereka ini senantiasa mendiskreditkan kekristenan, ya. Dan kesaksian mereka itu dipercaya menta-menta oleh saudara-saudari kita umat Muslim. Dan kesaksian mereka juga menanamkan bibit-bibit kebencian terhadap sesama anak bangsa. Dan kita perlu membongkar hal ini supaya saudara-saudari kita umat Muslim tidak, ya, menyalurkan kebencian mereka kepada sasaran yang tidak tepat, ya, berdasarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang seperti Irene Handono. Ya, jadi demikian siaran ini, saudara. Saya tidak perlu memperpanjang-panjangnya supaya saudara bisa membagikan, dan tidak perlu panjang atau tidak perlu besar informasinya. Ingat ya, Irene Handono itu tidak tahu alasan dia kawin. Apakah dia suka pria yang lebih panjang kesabarannya, atau lebih suka
pria yang lebih besar akan hartanya, akan pengaruhnya, kita tidak tahu. Biarkan itu urusan dia. Jangan kita urus, saudaraku. Oke, terima kasih saudara. Nanti kita akan bongkar lagi kesaksian-kesaksian lainnya dari Irene Handono yang selama ini selalu ditayangkan secara terbuka di channel-channel YouTube. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bye-bye. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan lucu menurut saya. Lucu karena ternyata oknum biarawati ini penipu ulung. Dia berhasil menipu banyak orang supaya posisinya di dunia muslim benar-benar kokoh. Ya. Aduh, pakar kristologi, biarawati atau biawati. Oke ya teman-teman ya. Oke. Pertama yang mau saya katakan adalah bagi kamu umat muslim yang menyaksikan video ini, kamu pasti mengatakan ini fitnah. Karena pikiranmu selalu berkata, orang pintar dari Kristen pasti mualaf. Yang mualaf itu orang-orang bodoh, orang-orang nggak tahu Alkitab, orang-orang yang tidak baca Alkitab. Mungkin mereka pernah menginjakkan kaki di sekolah tinggi teologi ya, atau di suatu sinode atau di gereja, hanya menginjakkan atau berjemaat biasa. Tapi ketika mereka mualaf, mereka mengaku-ngaku. Kalau memang berita ini tidak benar, harusnya Irene Handono ini, Oma tua ini benar-benar memberikan tanggapan. Ya, jadi kamu umat muslim yang suka bilang, oh ini tuduhan fitnah, ya bantah dong, gitu kan? Ya kan? Ya kan? Nah, yang kedua teman-teman, bagimu Ibu Irene Handono, Oma, banyak bertobatlah, istiqomahlah. Nggak usah urusin agama orang lain. Dari semua videomu, dari semua tayanganmu, kamu hanya membahas kekristenan dan fitnah kekristenan. Dan itu sangat merugikan banyak orang, termasuk merugikan umat muslim. Karena mereka mengkonsumsi yang tak berguna saat engkau ceramah. Kau bukan ceramah Quran dan hadis dan nilai-nilai Islam. Kamu nggak ceramah itu. Kamu ceramah kekristenan yang tidak ada kamu pahami sedikit pun. Dan itu menyesatkan. Yang ketiga, terbongkarnya apa yang disampaikan oleh Oma Irene Handono ini membuktikan bahwa berjejeran ada banyak oknum mualaf yang memakai apa gelar-gelar yang ada di kekristenan untuk mengelabui umat muslim. Jadi selalu waspada umat muslim dimanapun kamu berada. Waspada, cek and recheck. Kami bukan membenci, tapi semestinya kalian boleh kritis, bertanya, mencari info. Ini di zaman internet gampang dicari semua. Karena itu belajar sungguh-sungguh supaya kamu tidak dibodoh-bodohi oleh oknum mualaf seperti Oma Uzur ini. Oke teman-teman, firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Karena kami mengasihimu, makanya kami terus meluruskan oknum-oknum mualaf yang sengaja memberikan berita bohong dan membuat umat muslim semakin tidak berpendidikan dan tidak cerdas. Sampai di sini video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dong, like, komen, dan share di media Anda, di media teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Bye bye, shalom.